Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judul materi kita yaitu menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kita lanjutkan, yaitu pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan ini dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan lisan. Pola penyajian iklan secara tertulis dapat kita temui di media cetak seperti di surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Yang kedua yaitu lisan. Bisa ditemukan di media elektronik seperti radio dan televisi, khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Kita lanjut ke iklan media cetak. Iklan media cetak ini kita bagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris ini iklan yang disajikan dalam bentuk baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar atau ilustrasi-ilustrasi. Hanya ada kata-kata. Itu pun banyak yang disingkat karena untuk menghemat biaya. Bisa kalian lihat contohnya di sini ya. Lowongan, dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA maksimal 26 tahun, pria sebagai sopir dan pegawai. Bagi yang berminat, bawa lamaran ke Dunia Motor, Jalan Hasanuddin nomor 900 Pasar Karangpucung. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa di contoh iklan baris ini banyak tulisan-tulisan yang disingkat. Itu gunanya untuk menghemat biaya. Kita lanjut ke iklan kolom. Iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering menggunakan gambar atau ilustrasi menarik lainnya. Bisa kalian lihat contohnya ya, ini Toyota termurah. Baik, kita lanjut. Iklan elektronik. Iklan elektronik ini dibagi menjadi tiga, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Ya, iklan radio ini ya mengandalkan efek suara baik berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi lainnya. Iklan televisi, iklan yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iklan film, iklan ini biasanya diputar ketika kalian menonton film di bioskop, ditampilkan sebelum film utama diputar. Baik, kita lanjut. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, atau lainnya. Contohnya bisa kalian lihat di sini ya, di bawah. Berikut iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya agar kita bebas penyakit dan bebas banjir. Yang ketiga yaitu iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk mengenalkan suatu produk atau jasa. Iklan ini termasuk ke iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Ya, bisa kalian lihat contohnya di bawahnya ya. Kita lanjut. Struktur teks iklan. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini biasa disebut sebagai judul teks. Yang kedua, pernyataan persuasif. Berikut pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu ya. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan.
Kalian lihat contohnya di sini ada balsem lang, ya. Balsem lang ini ya yang Ibu tunjuk. Balsem lang ini merupakan pengenalan produk atau judul dari teks produk tersebut. Kemudian yang pernyataan persuasif di sini dia. Ya, yang ini. Masuk angin, dikit-dikit jangan minum obat. Gosok dengan balsem lang. Ahlinya mengatasi masuk angin, pusing, mual, pegal-pegal, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Nah, itulah yang disebut dengan pernyataan persuasif. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. 1. Kalimat imperatif atau perintah, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Kalimat imperatif ini ditandai dengan menggunakan kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, ayo, janganlah, marilah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat yang singkat, sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Contohnya, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu pilihan kata yang berima, memiliki persamaan bunyi, tujuannya agar mudah diingat pembaca atau pendengar. Contohnya, aku harus belajar karena aku ingin jadi anak yang pintar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini materi kita. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Ibu harapkan kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jauhi kerumunan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat luar biasa. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judul materi kita yaitu menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kita lanjutkan, yaitu pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan ini dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan lisan. Pola penyajian iklan secara tertulis dapat kita temui di media cetak seperti di surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Yang kedua yaitu lisan. Bisa ditemukan di media elektronik seperti radio dan televisi, khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Kita lanjut ke iklan media cetak. Iklan media cetak ini kita bagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris ini iklan yang disajikan dalam bentuk baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar atau ilustrasi-ilustrasi. Hanya ada kata-kata. Itu pun banyak yang disingkat karena untuk menghemat biaya. Bisa kalian lihat contohnya di sini ya. Lowongan, dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA maksimal 26 tahun, pria sebagai sopir dan pegawai. Bagi yang berminat, bawa lamaran ke Dunia Motor, Jalan Hasanuddin nomor 900 Pasar Karangpucung. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa di contoh iklan baris ini banyak tulisan-tulisan yang disingkat. Itu gunanya untuk menghemat biaya. Kita lanjut ke iklan kolom.
iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom di samping menggunakan teks. Iklan ini sering menggunakan gambar atau ilustrasi menarik lainnya. Bisa kalian lihat contohnya ya, ini Toyota termurah. Baik, kita lanjut. Iklan elektronik. Iklan elektronik ini dibagi menjadi 3, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Ya, iklan radio ini ya mengandalkan efek suara baik berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi lainnya. Iklan televisi, iklan yang mengandung unsur suara, gambar dan gerak. Iklan film, iklan ini biasanya diputar ketika kalian menonton film di bioskop, ditampilkan sebelum film utama diputar. Baik, kita lanjut. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, atau lainnya. Contohnya bisa kalian lihat di sini ya, di bawah. Berikut iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya agar kita bebas penyakit dan bebas banjir. Yang ketiga yaitu iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk mengenalkan suatu produk atau jasa. Iklan ini termasuk ke iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Ya, bisa kalian lihat contohnya di bawahnya ya. Kita lanjut. Struktur teks iklan. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini biasa disebut sebagai judul teks. Yang kedua, pernyataan persuasif. Berikut pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu, ya. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kalian lihat contohnya di sini ada balsem lang, ya. Balsem lang ini ya yang Ibu tunjuk. Balsem lang ini merupakan pengenalan produk atau judul dari teks produk tersebut. Kemudian yang pernyataan persuasif di sini dia. Ya, yang ini. Masuk angin, dikit-dikit jangan minum obat. Gosok dengan balsem lang. Ahlinya mengatasi masuk angin, pusing, mual, pegal-pegal, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Nah, itulah yang disebut dengan pernyataan persuasif. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. 1. Kalimat imperatif atau perintah, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Kalimat imperatif ini ditandai dengan menggunakan kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, ayo, janganlah, marilah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat yang singkat, sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Contohnya, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu pilihan kata yang berima, memiliki persamaan bunyi, tujuannya agar mudah diingat pembaca atau pendengar. Contohnya, aku harus belajar karena aku ingin jadi anak yang pintar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini materi kita. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Ibu harapkan kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jauhi kerumunan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat luar biasa.